Hampir umumnya kita ya selalu sibuk dengan yang namanya urusan dunia ya. Jadi suka berpikir begini, gimana caranya saya hari ini harus dapat uang buat beli ini, buat beli itu. Itu kan. Nggak ada yang berpikir kayak begini. Gimana caranya kita bisa punya uang hari ini untuk sedekah. Sedekah ke sini, sedekah ke sana. Sepertinya nggak ada yang berpikir begitu ya, Bu. Nggak ada. Kita ikhtiar itu kan. Gimana lagi Ustaz? Kita teh butuh gitu kan buat dapur. Gimana lagi tuh Ustaz? Saya teh kan orang susah, orang miskin, boro-boro buat sedekah. Buat dapur juga susah. Nah ini harus ingat. Allah telah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah. Nah, di sini barang siapa kata Allah yang orientasi hidupnya, yang tujuan hidupnya itu berpikir, mengarahkan pikiran segala kemampuannya itu untuk keuntungan akhirat. Nah, kata Allah, naridlahu fi harsi. Maka kata Allah, akan aku bereskan semua urusan duniamu. Ya, makannya akan dicukupkan. Keperluan-keperluan dunia yang lainnya akan dibereskan oleh Allah. Jadi, jika kita orientasi hidupnya untuk akhirat, maka dunia pun akan didapat. Nuturkeun gitu ya. Sebagai bonus dari Allah. Terus, ayat ini terusannya ya. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa ya yang orientasi hidupnya hanya memikirkan bagaimana dapat keuntungan dunia saja, nu'tihi minha, kata Allah, memang dapat rezekinya malah kadang terlihat berlimpah, tapi ingat kata Allah, tidak akan aku berikan keberkahan. Jadi nggak tenang lah hidupnya teh, rarungsing wae, nggak akan pernah merasa cukup. Karena kata Allah, boleh silahkan, itu mah pilihanmu, mau mengejar akhirat, maka aku akan dapat kasih juga duniamu. Tapi kalau orientasinya hanya untuk keuntungan dunia, maka silahkan dunia aja dapat, tapi tidak akan diberikan keberkahan. Maka batinnya itu tidak tenang. Ini yang lebih parah lagi. Terusan ayatnya, wa malahu fil akhirati min nasib. Dan di akhiratmu ya, bagi orang yang hanya mengejar dunia, tidak akan dapat keuntungan akhirat min nasib sedikit pun. Ini luar biasa mengerikan buat kita. Naudzubillah. Jadi kalau kita hanya mengejar dunia, dapat dunianya mah, tapi tidak akan dapat keuntungan di akhirat min nasib sedikit pun. Jadi mari sama-sama kita benahi diri dan orientasi hidup kita ini untuk akhirat, agar dunia pun pasti Allah akan berikan kemudahan ya. Di akhiratnya kita pun akan dimuliakan. Di sini juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Jadi setan itu ya'idukum, kata mufassirin. Maksud ya'idukum di sini adalah khawifukum, menakut-nakuti. Jadi setan itu menakut-nakuti faqr, menakut-nakuti orang yang mau sedekah itu biar takut miskin gitu. Padahal Allah sudah berjanji kan, luar biasa kalau orang yang bersedekah itu bagaimana. Allah akan lipat gandakan rezekinya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah 268 di sini dijelaskan bahwa Allah itu berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra, bahwasanya setan itu menakut-nakuti orang agar takut miskin gitu, sehingga pelit.
kikir, keket bengkene, cap jahe, merek hese gitu ya. Susah untuk mengeluarkan sedekah itu karena takut miskin. Padahal udah dijanjikan oleh Allah. Tidak ada ceritanya orang jadi jatuh miskin karena sedekah. Ikhtiar meminum madu al-wafiq ini, Allah selalu memberikan kesehatan yang paripurna dan berkah melimpah untuk semuanya. Amin.